Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali ya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Bagaimana teman-teman kabar pagi hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat semua. Mohon izin, di sini saya Givari Putra seperti biasa izin untuk mendampingi, mengiringi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada. Dan tentunya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik ya dari teman-teman yang sudah memberikan salam terbaiknya di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semua ya. Semoga sehat-sehat semua, Bunda Susi, Bunda Yarni, Pak Eko ya. Dan teman-teman sekalian, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah seperti biasa kita akan bedah tajwid teman-teman, kita akan berinteraksi dengan Al-Quran. Insyaallah kita mulai dari membahas, kita akan bedah tajwid dari mulai huruf tentunya. Huruf dulu kita kenali, baru kita masuk ke harokatnya ya, tebal tipis hurufnya, makhrajnya, sifatnya, apa yang harus diperhatikan ketika kita melafalkan huruf-huruf tertentu, baru masuklah ke hukum tajwid. Jadi di live kita akan belajar sangat pelan-pelan, sangat perlahan ya, baru masuk ke hukum tajwid. Jadi nggak akan ujug-ujug masuk hukum tajwid, karena satuan terkecil dari hukum tajwid itu adalah apa? Adalah huruf. Bagaimana bisa hukum tajwid kita baik kalau huruf kita juga masih tertukar-tukar? Nah, kesalahan yang paling besar ya, yang termasuk ke dalam kesalahan besar adalah tertukarnya antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Maka kenalilah huruf tersebut seperti apa dia dilafalkan. Tidak hafal istilah tajwidnya nggak apa-apa, tapi konsep pelafalannya teman-teman tahu gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama, sebelum kita mulai, kita awali dulu kegiatan kita pagi ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Sekarang kita masuk ke ayat 30 dari surah Al-Qiyamah. Kita baca bareng-bareng dulu ya ayat ke-30-nya. Setelah itu kita bedah tajwidnya insyaallah satu persatu. Oke, sudah siap teman-teman sekalian? Sudah siap ya insyaallah ya, kita mulai ya. Kita mulai. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Lagi. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Sekali lagi. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Dari huruf yang pertama. Waalaikumsalam untuk teman-teman yang baru gabung ya. Saya ucapkan selamat bergabung. Oke teman-teman, kira-kira ada yang tahu huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa?
ketika huruf ini kita lihat, ini namanya adalah huruf hamzah. Ya, saya izin tulis. Namanya adalah huruf hamzah. Jadi, jangan sampai teman-teman ada yang bilang ini apalagi huruf lam, bukan huruf lam ya. Beda jauh huruf lam dengan huruf hamzah. Ini huruf hamzah. Jangan sampai ada yang mengatakan ini namanya huruf alif. Ya, ini bukan alif. Alif memang bentuknya seperti ini, teman-teman. Nih. Tapi alif itu di atasnya ataupun di bawahnya tidak mungkin memiliki harokat. Alif tidak menerima harokat, alif tidak bisa berharokat, alif tidak bisa dalam kondisi sukun, alif tidak bisa dalam kondisi bertasydid. Ya. Nah, ini namanya adalah hamzah. Kalau alif yang seperti apa? Kalau alif itu contohnya teman-teman sekalian yang seperti ini. Nah, ini alif. Alif itu di atasnya dan di bawahnya tidak memiliki harokat. Setelah itu, alif itu dia selalu didahului oleh huruf berharokat fathah. Kenapa? Karena fungsi alif itu untuk memperpanjang durasi baca dari huruf yang berharokat fathah yang ada sebelum alif. Ini alif. Ya. Tapi kalau ini, karena dia memang bentuknya seperti alif, teman-teman sekalian, tapi dia ada harokatnya, maka ini namanya hamzah. Oke? Jadi, teman-teman, menariknya adalah selama ini huruf yang kita baca a, i, u itu namanya hamzah, bukan alif, karena alif tak bisa dibaca a, i, u. Karena fungsi alif dia nggak bisa dibaca sendirian, karena dia nggak bisa berharokat, tapi dia selalu berdiri setelah alif, setelah fathah, maaf, karena fungsinya untuk memperpanjang bacaan dari huruf yang berharokat baris atas. Ya, oke. Sekarang ini hamzah, teman-teman sekalian. Sekarang kita lihat hamzahnya di sini dibaca dengan vokal a, dengan vokal i, dengan vokal u. Nah, tinggal apa? Tinggal lihat dari harokat. Di sini harokat hamzahnya berharokat baris bawah. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, kita kenalan. Ini namanya adalah harokat kasroh. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan bunyi vokal i. Dia mesti dibaca dengan bunyi vokal i, teman-teman sekalian. Oke. Nah, maka si hamzahnya di sini dia dibaca i. Gitu. Cuman yang teman-teman harus perhatikan adalah ketika kita mendapati ada huruf berharokat kasroh dibaca dengan vokal i, tolong jelaskan vokal i-nya. Karena kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf yang baris bawah atau kasroh vokal i, itu bunyi vokal i-nya condong seperti bunyi vokal e. Jadi dia miring. Nah, jangan. Ya, contohnya begini. Contohnya begini, teman-teman sekalian. Ila. Nah, ini biasanya nggak sadar nih. Ila bukan i, tapi i. Bunyi vokal i-nya jelas. Ya. Nah, contohnya misalnya pada kalimat ta'awudz, seringkali kita baca a'udzu bil. Nah, jangan bil, tapi bil. Bunyi vokal i pada harokat kasroh itu dijelaskan. Ya. Nah, bagaimana agar kita bisa memperjelas bunyi vokal i pada harokat kasroh? Caranya dengan menaikkan tengah lidah. Jadi, ketika kita membaca bunyi vokal i, ya, mengeluarkan bunyi vokal i dalam pelafalan kita, pastikan tengah lidah kita itu naik, teman-teman. Naiknya jangan nanggung-nanggung, naik ke atas. Sehingga apa? Bunyi vokal i-nya proporsional, i-nya jelas. I. Kalau dia kurang naik, misalnya gini, kurang naik, jadinya e. Akibat dari apa? Akibat dari tengah lidah yang tidak maksimal. Ya, naiknya. Oke? Nah, jadi jelaskan. A'udzu billahi. Jangan a'udzu bil. Nah, itu kan lagi nggak sempurna vokal i-nya. Ya. Oke, maka di sini jelaskan jangan sampai ila tapi ila. Ila gitu ya. Oke. Lanjut lagi teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Teman-teman perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Ya, ketika dia belum berharokat, ini namanya adalah huruf lam. Saya izin tulis di bawah ya. Namanya adalah huruf lam. Sebentar deh. Nah, ya. Namanya adalah huruf lam. Oke, ya. Jadi jangan sampai ada yang bilang, "Bang, ini namanya huruf la." Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Namanya adalah huruf lam.
Bagaimana cara melafalkan huruf lam, teman-teman sekalian? Oke, huruf lam itu kalau kita lihat transliterasi Latin dalam Al-Quran diwakili dengan huruf L. Diwakilkan dengan huruf L, huruf lam itu ya, pada abjad alfabetnya. Tapi dari segi pelafalan, apakah huruf lam itu sama dengan huruf L, teman-teman sekalian? Jawabannya adalah bisa jadi. Bisa jadi sama, tapi bisa jadi juga berbeda. Nah, maka acuan dalam melafalkan huruf lam, jangan ke huruf L dulu. Karena huruf L sehari-hari kita itu belum tentu sama dengan dengan aturan huruf lam. Oke, sekarang kita bahas. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Ya, makhraj itu satuan terkecil dari pembahasan tajwid atau tahsin, teman-teman. Ya. Nah, huruf lam itu makhrajnya di mana? Huruf lam itu tempat keluarnya dari mana? Oke, kita bahas ya. Kita bahas dari buku saya, teman-teman. Nah, ini huruf ghain, yang kita cari bukan huruf ghain tapi ya, yang kita cari huruf lam. Kita cari dulu huruf lamnya. Oke, nih. Kita lihat secara tekstual dulu. Makhraj itu tempat keluar. Makhraj huruf lam berarti artinya tempat keluar dari huruf lam. Di mana walamu adna halimun tahaha. Huruf lam keluar dari tepi lidah depan kiri dan tepi lidah depan kanan yang menyisir sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke bagian langit-langit depan. Nah, yang disebut dengan tepi lidah depan itu maksudnya samping lidah ujung atau sisi lidah ujung. Ya, dalam istilah tajwidnya namanya hafatul lisan. Oke. Nah, mungkin agar lebih jelas saya izin bantu teman-teman sekalian ya sebentar. Jadi kita kenalan dulu sama organ-organnya. Oke. Nih. Jadi huruf lam itu dilafalkan tadi dari mana? Dari tepi lidah depan. Nah, mau yang mana nih? Mau yang kanan, mau yang kiri? Dua-duanya dua-duanya. Ya, nggak pilih salah satu tapi dua-duanya. Sekarang kita lihat angle dari sebelah kanan dulu. Yang disebut dengan tepi atau samping lidah itu dari bagian ini, teman-teman. Dari bagian belakang sampai ke sini. Nah, itu namanya samping lidah. Dari belakang yang ini, dan ini bagian ujung sisi lidahnya atau sisi lidah bagian depannya. Nah, ini namanya samping lidah. Tapi huruf lam itu nggak dilafalkan full samping lidah. Huruf lam itu dilafalkan dari ujung sisi lidah atau sisi lidah depan. Misalnya ini kita lihat yang kanan. Lihat pulpen saya. Ini adalah ujung sisi lidah depan kanan. Atau sisi lidah depan kanan. Atau ujung sisi kanan. Ujung sisi lidah kanan yang ini. Terus kemana bang? Menyusur sampai ke ujung lidah. Kalau kita zoom lagi sedikit. Ujung sisi lidah yang ini, yang sebagian kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Begitupun bagian yang kiri. Bagian yang kirinya juga sama. Ujung sisi lidah kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Jadi makhraj huruf lam itu meliputi seperti ini. Lihat telunjuk saya. Samping lidah depan kanan, samping lidah depan kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Paham? Paham nggak sampai sini? Nempelnya kemana? Disentuhkannya kemana? Disentuhkannya ke langit-langit bagian depan belakang gigi atas kita. Jadi di mana? Di sini. Nah, lam itu nempelnya gini, ya, meliputi ini. Oke? Sehingga ketika teman-teman lafalkan huruf lam itu nggak cukup cuma nempelin ujung lidah doang ke langit-langit. Contohnya begini. Al, nggak cukup. Tapi gimana harusnya? Al, Allah, bukan Allah. Jadi nggak cukup nempelin atau menyentuhkan ujung lidah saja, tapi meliputi yang tadi. Sekarang kalau nanti buku saya sudah beres, teman-teman tinggal lihat fitur scan QR code video ilustrasi animasi seru hijaiyah. Di scan aja, nanti akan keluar animasinya kurang lebih seperti ini. Misalnya kita cari huruf lam ya. Nih, kita cari huruf lam. Saya izin agak zoom sedikit biar teman-teman bisa lebih jelas. Kita coba play ya. 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Nah, lihat pergerakannya ya. Kita coba sekarang apa namanya? Nih, kita coba pause ya. Kita coba jeda. 1, 2, 3. Nah, nih, lihat ya. Nggak bisa.
Error teman-teman, sebentar. Bentar ya, error. Ini coba ya. Kita lihat ya. Nah, sebentar. Nah, jadi ada bagian yang naik di sini teman-teman. Ini samping lidah depan kiri, yang bagian sana samping lidah depan kanan. Keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, nempel ke langit-langit depan. Jadi nggak cukup nempelin ujung lidah doang kan, tapi meliputi dari sini nih sampai ke sini, dari sini sampai ke sini. Gitu. Jadi nggak cuma nempelin ujung lidah doang. Jadi bukan begini sekali lagi. Tapi sebagaimana gambar di sini. Ya. Ustadz, kapan bukunya bisa diorder? Karena kalau terkadang sulit memperhatikan dari live, ya ditunggu aja ya, sabar. Udah masuk grup, kalau udah masuk grup sabar, tungguin di grup ya. Oke, lagi ya, kita coba lafalkan sekali lagi ya. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Bagian itu yang nempel. Jelas? Ya. Gimana masuk grup? Di ujung live, nggak di awal live. Ini kita baru mulai live. Jadi kalau teman-teman mau masuk grup dan dapetin kapan launching buku, cuman ada di grup aja. Kapan kelas intensif dibuka, itu juga cuma di grup. Kenapa? Bagi teman-teman yang serius, tungguin sampai akhir. Masuk grup free ya. Lanjut, maka ketika kita baca, jangan sampai kita baca ila, tapi ila. Bunyinya beda. Kalau kita cuma nempelin ujung lidah aja, ila beda dengan ila gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Lamnya dia dibaca dengan vokal apa? Dia ada baris atas, yang biasanya baris atas itu miring begini. Nah, kalau baris atasnya miring begini, ini berarti dia harokat fathah, dibaca dengan bunyi vokal A, tapi satu harokat. Kalau baris atas fathahnya tegak, ya, maka tetap dia dibaca dasarnya dengan bunyi vokal A, tapi kadar bacaannya 2 harokat. Nah, gitu ya. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya mad tabi'i. Ya, nih kita tulis di atas. Dia dibaca 2 harokat. 2 harokat itu 2 ketukan atau 2 hitungan. Ya, nah, nama hukum tajwidnya mad tabi'i. Ya, maka ketika kita baca teman-teman sekalian, pastikan jangan sampai tergesa-gesa di la-nya. Contoh begini. Ilaro, ilaro. Kalau yang ini i memang 1 harokat, karena dia kasrohnya nggak ketemu ya mati. Nah, maka ini yang ini 1 ketukan atau 1 ayunan i. Tapi yang ini la harus 2 hitungan. La ro. Nah, la a ro. Jadi kayak ada 2 kali ayunnya. Ilaro. Nah, banyak di antara kita yang melafalkan mad tabi'i, ya, itu masih belum tertib. Kadang-kadang dia kepanjangan, kadang-kadang dia kecepatan. Nah, ini teman-teman harus perhatikan banget ya. Karena salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, yang tentunya akan sering kali kita temui dan kita baca, hukum tajwid ini. Gitu. Jadi kadar 2 harokatnya dibiasakan, dikonsistenkan. Ilaro. Bisa? Ila rabbika. Nah, nanti kalau sudah terbiasa mudah teman-teman. Nah, kita seringkali menganalogikan 2 harokat itu dengan 2 kali ayunan. Jadi kalau yang lain i, ini contohnya dia 1 kali ayun i, maka yang ini la. Nah, gitu ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang baru gabung, selamat gabung ya. Oke, lanjutin lagi. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan, step by step. Oke. Ilaro. Nah, masuk ke huruf yang menarik. Gak kalah seru nih ya. Perhatikan. Teman-teman, ini huruf apa? Nih. Oke. Ketika huruf ini belum berharokat, nama asli dari huruf ini ya adalah huruf ro. Saya izin tulis di bawahnya ya. Bismillah. Oke, jadi ketemu bentuknya kayak pisang begini ya. Ini kan bentuknya kayak pisang ya. Ini namanya huruf ro. Nah, bagaimana cara kita agar bisa huruf ro ini dilafalkan dengan tepat? Ya, nah nggak asal-asalan teman-teman. Ada dibacanya gimana Kak? Rok atau ro? Ya bebas penulisannya mau gimana juga. Yang penting namanya adalah huruf ro ya, gitu. Oke, sip. Lalu seperti apa huruf ro dilafalkan teman-teman sekalian? Nah, kita ingatkan setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Oke, runut aja pelan-pelan. Makhraj itu ingat tadi apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Jadi
ternyata setiap huruf hijaiyah punya sumbernya masing-masing, punya tempat keluarnya masing-masing ya. Di mana tempat keluar huruf ro dilafalkan? Huruf ro itu dilafalkan dari area ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget. Jadi di mananya bang? Dari area namanya punggung lidah. Warro yudanihi lidhohrin adkholu. Jadi dia dilafalkan dari area ujung lidah, tepatnya punggung lidah. Ya, punggung lidah itu bagian yang mana bang? Gitu ya. Punggung lidah itu bagian yang mana? Oke, sekarang kita kenalan sama pelafalan huruf ro ya, insya Allah. Perhatikan baik-baik teman-teman. Kita persiapkan dulu ya. Oke, biar teman-teman bisa lebih membayangkan ya. Semoga dengan itu menjadi wasilah faham. Allah berikan kita pemahaman yang baik ya, semangat yang terus terjaga untuk selalu dekat sama Quran. Nih, jadi huruf ro itu dilafalkan bukan betul-betul dari ujung lidahnya banget teman-teman, tapi dia dilafalkan dari punggung lidah. Punggung lidah itu bagian yang mana nih ya? Punggung lidah itu bagian yang ini nih. Nih, ini punggung lidah. Nah, ini punggung lidah, ini juga punggung lidah teman-teman sekalian. Jadi ujung lidahnya tuh justru dia nggak nempel. Sehingga mungkin kalau teman-teman lihat visualisasi nampak depannya kurang lebih seperti ini. Kita lihat di bagian tengah ya, bagian ujungnya dia ada celah. Kenapa? Karena memang yang nempel adalah bukan ujung lidahnya. Yang nempel adalah bagian punggung lidahnya. Sehingga ketika kita praktekkan dan kita coba upayakan dalam pelafalan, kurang lebih pelafalannya bentuknya seperti ini. Ro, arro, 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 arro. Jadi dia nggak dibaca nggak ujung lidahnya banget, tapi bagian punggung lidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi si area punggung lidahnya. Nah, karena ujung lidahnya nggak nempel, dia akan membuat sedikit celah. Gitu teman-teman. Bang, tapi kok saya masih kesulitan, kok saya masih belum bisa. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit aja. Nggak harus langsung bisa teman-teman, tapi dipraktekkan dan dilatih. Ya, paham sampai sini? Yang nempel bagian mana? Bagian punggung lidah, bukan betul-betul ujung lidahnya. Ya, contoh lagi. Ro, arro, arro, arro. Kalau kasro gimana? Kalau kasro pas jadi kasro pas jadi kagok, nggak kagok. Ri, tinggal tempel lalu lepas vokal i-nya. Udah, tinggal dilatih aja. Kagok itu karena belum biasa bunda, ya gitu. Kalau ujuk-ujuk bisa, nggak ada yang namanya belajar. Semua perlu proses, semua perlu ngerasa kagok dulu teman-teman sekalian. Ya, semua perlu proses. Semua perlu proses. Kalau semuanya nggak ada kagok dulu, nah nggak ada yang namanya belajar, nggak ada yang namanya proses. Langsung hasil gitu, nggak ada. Ya, gitu. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Saya juga nggak langsung ujuk-ujuk bisa teman-teman. Ya, gitu. Lanjut. Ilaro. Jadi dia yang disentuhkan bukan hanya ujung lidahnya aja. Ya, gitu. Oke, bukan ujung lidahnya banget bahkan, tapi bagian punggung lidah. Ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Mirip sama huruf lam. Huruf lam ya, tapi huruf lam ujung lidahnya nempel. Al. Semuanya nempel. Kalau huruf ro bagian ujungnya banget dia nggak nempel, tapi bagian punggungnya yang nempel. Ya, lanjut. Ilaro. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, hal yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman melafalkan huruf ro itu apa coba? Apa? Huruf ro ketika dilafalkan jangan sampai getaran yang dihasilkan itu getaran yang terlampau banyak atau berlebihan dari segi jumlah getarannya teman-teman sekalian. Contohnya gimana? Ilaro. Nah, R-nya itu nggak begitu. Kenapa? Karena huruf ro ada aturan. Aturannya apa? Huruf ro punya sifat. Apa nama sifatnya? Sifat ini hanya dimiliki oleh huruf ro aja, dan huruf yang lain tidak punya. Nama sifatnya adalah warro wabitakririn ju'il. Takrir itu apa? Takrir itu adalah jenis getaran pada huruf ro yang dimana getarannya itu bukan getaran yang berlebihan dari segi repetition getarannya, gitu ya. Jadi ketika kita melafalkan huruf ro getarannya nggak gitu teman-teman sekalian. Nah nggak gitu. Jadi nggak yang banyak-banyak getarannya. Nah nggak gitu.
ila ro, nggak gitu, tapi ila ro. Jadi getarannya mungkin hanya 1-2 getaran saja, sedikit ya, jadi nggak berlebihan. Tapi juga hati-hati, bukan berarti getarannya nggak berlebihan teman-teman justru menghilangkan getarannya ya. Ila ro, nggak ila ro juga, rori ro, nggak, getarannya tetap ada tapi nggak terlampau berlebihan ya. Jangan, bukan berarti juga dihilangkan, disamarkan ila ro, nggak, tapi ila ro, ila ro, gitu, ila ro, kedengeran nggak? Jadi getarannya ada tapi nggak lebih-lebih, nggak berlebihan tapi nggak hilang juga ya, gitu. Oke. Lanjut lagi ya. Sip, ini huruf ro-nya udah, belum, ini udah, takrirnya udah, getarannya udah, makhrajnya sudah. Sekarang lihat huruf ro ini berbaris atas. Ya, huruf yang berharokat baris atas ini namanya, kita ulang lagi, namanya adalah harokat fathah. Oke. Dasarnya huruf yang berharokat fathah itu seharusnya dibaca dengan bunyi vokal A, teman-teman sekalian. Nah, tapi apakah huruf ro dibaca menjadi vokal A ketika berharokat baris atas? Contoh, ila rabbika, ternyata kan tidak. Nah, jadi kalau ada huruf hijaiyah yang berharokat baris atas, keluarnya bukan dengan vokal A, tapi condong pada bunyi vokal seperti O, tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang harus dibaca dengan keadaan tebal. Bang, tapi kan huruf ro itu kalau secara kaidah dasarnya itu dia huruf yang tipis, betul banget. Tapi ada aturan main khusus untuk huruf ro. Ketika dia berharokat baris atas atau fathah ataupun dhammah simpul angka 9, maka ro harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Paham? Oh bang, berarti kalau misalnya fathahnya keluar dengan vokal A, berarti itu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Betul. Atau huruf yang dibaca dengan keadaan yang tipis. Paham ya? Contoh misalnya, huruf yang dibaca dengan keadaan tebal kan so, bo, po, wo, ho. Nah itu kan huruf-huruf tebal tuh. Ketika tebal, dia vokalnya seperti O. Tapi kalau dia tipis, a, ba, ta, sa, gitu. Kedengarannya clear, murni vokal A gitu. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Bang, sekarang berarti kenapa huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah nggak disamain aja vokal A? Kenapa vokal A-nya ini harus berubah menjadi vokal seperti O? Nah, kenapa nggak sama? Karena huruf tebal itu punya sifat huruf yang selalu menyertainya. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah isti'la. Oke, bang, kalau nggak hafal istilah nggak apa-apa. Isti'la itu emang apa bang? Isti'la itu artinya adalah sering saya sebut dengan PLN. Tapi PLN di sini bukan perusahaan listrik negara, bukan. Ya, tapi apa? Tapi pangkal lidah naik. Ya, teman-teman sekalian, apa? Pangkal lidah naik. Jadi pangkal lidah naik itu seperti apa? Oke. Pangkal lidah naik itu begini. Kalau kita ibaratkan ini adalah lidah kita, teman-teman. Ini adalah bagian ujung lidah kita. Ini bagian pangkal lidah, tengah lidah kita. Nah, yang disebut dengan pangkal lidah itu bagian yang ini. Bagian lidah terdalam dari mulut kita. Dari lidah kita, maaf. Lidah bagian paling dalam dari lidah kita. Nih, di sini. Nah, huruf-huruf yang dia dibaca dengan keadaan tebal, itu pangkal lidahnya naik. Sebaliknya, kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, pangkal lidahnya turun. Pangkal lidahnya terhampar. Pangkal lidahnya tidak naik. Ya, oke. Nah, maka karena pangkal lidah naik inilah bunyi vokal tebal yaitu yang seperti vokal O tadi terhasilkan, teman-teman. Ya. Nah, yang teman-teman harus perhatikan, bunyi vokal O di sini tebalnya itu karena pangkal lidah naik, PLN tadi, isti'la tadi. Bukan karena teman-teman MM. Apa itu MM? MM itu artinya maju mulutnya. Ya, maju mulutnya seperti apa? Seperti ini. Perhatikan. Ila rabbika. Nah, enggak gitu. Ila rabbika. Dibulatkan, dimonyongkan, tidak ada hubungannya huruf yang tebal dengan mulut.
Cukup kita baca ilaro, ilaro, ro. Jadi mulutnya cukup dibuka. Karena arti fathah itu artinya membuka, teman-teman sekalian. Apa yang dibuka? Mulutnya. Tebalnya dari mana? Dari isti'la. Jadi sempurnanya fathah itu dengan membuka mulut, sempurnanya tebal itu dari pangkal lidah. Udah, nggak ada yang monyong-monyong. Ila rabbika, nggak. Tapi ila rabbika. Ya, bisa diikuti sampai sini teman-teman sekalian. Pelan-pelan. Ya, teman-teman, kita bantu pelan-pelan, kita pandu pelan-pelan. Yang sudah bantu share, semoga bukan cuma dapat ilmu, tapi dapat pahala jariah. Ikut syiar soalnya, nggak diem tangannya, nggak diem. Ya, tapi ikut syiar dengan posting ulang di pojok kanan bawah. Makasih, itu bantu banget kita, bantu dakwah kita, nggak diem. Ya, yang sudah tap-tap layar makasih banyak. Teman-teman juga nggak diem. Kan dengan tap-tap layar ini menunjukkan ke TikTok live ini penontonnya aktif, sehingga TikTok akan senang untuk menyebarluaskan lagi. Nah, itu fungsinya teman-teman tidak diam. Ya, lanjut. Ila rabbika. Nah, gitu ya. Jadi nggak pakai monyong-monyong. Ila rabbika. Nah, gitu ya. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Lanjut. Oke, gitu ya. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Oke. Sekarang kita lihat di sini, teman-teman sekalian. Oke. Bentuknya seperti mangkok, tapi ada titik satu di bawah. Nah, ini namanya adalah huruf ba. Saya tulis di atas ya. Namanya adalah huruf ba. Ketika dia memang belum berharokat, itu memang nama aslinya sudah diiringi oleh vokal A. Oke, ya. Nah, sekarang bagaimana cara melafalkan huruf ba? Gampang. Kalau huruf ba mah gampang. Kenapa? Karena pada abjad alfabet ada. Ya, karena pada abjad alfabet itu ada persamaannya. Ada huruf yang mirip dengan huruf ba. Apa? Huruf B. Teman-teman melafalkan huruf B gimana? Cukup dengan menyentuhkan bagian bibir atas kita dengan bibir bawah kita. Babi bu abe. Tapi yang teman-teman harus perhatikan adalah jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Babi bu abe. Nah, nggak gitu juga. Ya, biasa aja, normal-normal saja. Nempelin bibir atas bibir bawah. Sebagaimana teman-teman bilang bintang, sebagaimana teman-teman bilang bantal, bilang bagus, bilang baju, ya, bilang bubur, sama begitu, ya. Oke, cuman yang teman-teman harus perhatikan baknya di sini itu vokalnya apakah tetap A atau jadi I atau jadi U. Lihat harokatnya, gitu. Tinggal belajarnya tinggal gitu aja teman-teman. So, pelan-pelan. Ya, oh. Kalau ada huruf berharokat baris bawah, berarti ini namanya harokat apa baris bawah? Namanya adalah harokat kasroh. Tinggal ditulis, tinggal diingat-ingat, ya, tinggal sering-sering dimurojaah. Oh, namanya kasroh. Udah kita bahas di awal tadi, kita bahas ulang lagi. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca pakai vokal I. Oh, kalau dia dibaca dengan vokal I, berarti huruf banyak nggak dibaca ba lagi? Ya tentu saja tidak. Tuh, tinggal gitu aja belajarnya pelan-pelan, Bang. Tapi lancarnya lama dong. Nah, teman-teman baca Quran itu yang dikejar bukan hanya sekedar lancar. Kalau yang dikejar sekedar lancar, banyak kok. Hari ini termasuk saya. Ya, dulu itu lancar bacaannya. Ya, tapi bacaannya kualitasnya kemana-mana. Gitu. Hurufnya tertukar-tukar. Huruf fa jadi P, huruf zal jadi zai. Kan itu udah kacau. Kacau dalam arti merusak makna nanti. Tapi Bang, kalau belum tahu ya belajar makanya. Tholabul ilmi fardhotun ala kulli muslim. Gitu. Kewajiban menuntut ilmu itu kewajiban bagi diri yang mengakunya dirinya muslim. Kalau ngaku muslim, tholabul ilmi wajib. Tapi kalau masih belum bisa gimana? Nggak apa-apa, karena udah ikhtiar. Karena yang Allah lihat itu bukan masalah perihal hasil aja, tapi belajar nggak, ikhtiar nggak, latihan nggak. Nah, itu pertanyaannya. Gitu, ya. Oke, sip. Ila rabbi, ya. Maka di sini kita baca bi. Ingat, sempurnanya vokal i, sempurnanya harokat kasroh vokal i
itu dilafalkan dengan cara apa? Jangan miring-miring ke vokal E. Sekali lagi, ketika kita melafalkan harokat kasroh, jangan miring-miring, mereng-mereng ke vokal E. Ya, ila rabbika, bika, bi, nah bukan bi. Ya, jangan vokal N ini banyak orang gak sadar. Kenapa? Karena teman-teman menganggap membaca vokal I doang mah gampang, I. Akhirnya apa? Nggak fokus melafalkannya. Justru biasanya seringkali kita terjatuh ke dalam kesalahan itu huruf-huruf atau keadaan yang dibaca sebenarnya mudah. Saking mudahnya nggak fokus kita, asal lewat. Ya, nah jangan. Sempurnanya harokat kasroh itu I-nya jelaskan. Ila rabbika, bi. Jangan bika. A'udzu bil. Nah, jangan bil tapi bil. Ya. Gitu. Nah, gimana? Gimana caranya agar bunyi vokal I itu jelas? Nah, ada aturan mainnya, teman-teman. Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Sempurnanya harokat kasroh itu dengan menaikkan pangkal lidah dan merendahkan rahang bawah. Bi. Ila rabbika. Ila rabbika. Ya, rendahkan rahang bawah, angkat tengah lidah. I. Gitu, teman-teman. Paham gak sampai sini? Yang sudah mulai paham, ya, yang masih semangat sambil absen, boleh komen angka 5 di kolom komentar. Apa? Boleh komen angka 5 di kolom komentar. Coba. Oke, lanjut. Ila rob. Nah, sekarang tar dulu, Bang. Banyak kan udah nih. Tapi kenapa ada tanda burung terbalik? Oke, kenalan ya, pelan-pelan. Nah, takutnya di sini saya khawatir, bukan khawatir, banyak yang baru belajar. Jadi kita kenalan sama keadaan, ya. Oke, sip. Teman-teman, ini namanya tanda apa? Namanya adalah tanda tasydid. Teman-teman boleh sebut dengan tasydid atau teman-teman boleh sebut sabdu, syiddah, syaddah, boleh, ya. Tapi saya izin dalam room live ngaji kita sebut ini dengan tanda tasydid. Kalau ada huruf yang bertasydid berarti dia harus dibaca dengan adanya sedikit tekanan. Ada agak ditekan dulu baru keluar vokalnya. Ya. Contoh, enggak kita ujuk-ujuk baca tiba-tiba langsung ke vokal I-nya. Ila robika, robika. Nah, di bagian baknya itu sebelum masuk ke vokal I, ya, pastikan dia ada penekanannya dulu. Ada penekanannya dulu. Ila rabbika. Ila rabbika. Jadi nya ditekan dulu. Kenapa? Gini. Jadi teman-teman. Jadi huruf yang dia itu sedang bertasydid, misalnya di sini ba, harokat kasroh, tasydid. Ya, nah ini kalau kita breakdown, kalau kita buka, kita pecah, ini tuh jadi ada dua, teman-teman. Ba bertasydid kasroh itu sama dengan seolah ada dua huruf. Huruf apa? Huruf yang pertama ba sukunnya, ba matinya. Yang kedua ba kasrohnya. Nah, dua huruf ini ketika ada sukun, lalu huruf harokat dengan sebenarnya mereka huruf kembar, maka diwakili ini hilang tapi diganti tasydid. Nah, gitu. Oke. Nah, maka cara melafalkannya tuntaskan dulu yang pertama baru masuk ke bi yang kedua. Makanya untuk menandakan ada di sini dengan penekanan. Paham? Ila rabbika. Nah, gitu. Oke. Ila rabbika. Nah, jadi apa? Si huruf ba yang pertama ini ya ditekan, nggak perlu dipantulkan kan? Nggak perlu dipantulkan karena dalam bentuk tasydid nanti pada akhirnya. Jadi jangan dipantulkan, saja baru masuk ke bi. Faham? Jelas? Kita pelan-pelan ya. Dibayangkan ini ilustrasi kalau dia dipecah. Ila rabbika gitu. Faham? Jelas? Lanjut ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Ya, jadi jangan ujuk-ujuk ila rabbika, tapi abbika ditekan. Ya, kecuali pada dua huruf. Ada dua huruf yang dia ketika bertasydid bukan ditekan. Apa? Huruf nun, ya, bertasydid, dan mim. Ketika bertasydid dua huruf ini ketika dia bertasydid nggak ditekan, tapi harus ditahan.
tahannya tahan 2 harokat. Kenapa dia beda sendiri nih yang 2 nih? Karena dia punya hukum namanya gunnah. Ada yang bilang gunnah musyaddada, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ya. Nggak bebas silakan, tapi dasarnya dia disebut dengan gunnah. Nah, huruf yang gunnah ini, gunnah itu apa sih? Gunnah itu artinya dengung. Nah, makanya kalau huruf nun dan mim itu dia ada dengungnya dulu baru keluar vokalnya. Jadi bukan cuma ditekan tapi menunaikan makhraj masing-masing dari huruf nun dan mim. Nah itu makhrajnya tertunaikan, terus diarahkan dulu ke hidung baru keluar vokalnya. Inna. Kalau mim juga sama. Amma yatasaalun. Jadi kalau untuk huruf nun dan mim dia ditahan dulu karena ada suara yang harus melimpir dulu ke hidung baru keluar vokalnya. Paham sampai sini? Jelas? Kalau huruf ba karena dia nggak dengung nggak perlu ditahan. Ila rabbika. Nah, kelamaan capek nafas kita, cukup ila rabbika, cukup ditekan saja karena dia nggak pakai gunnah, dia nggak ada gunnahnya. Ya, baik. Lanjut lagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Lanjut. Yang masih semangat boleh komen angka 2. Ya, yang masih semangat boleh komen angka 2. Oke, lanjut lagi. Ila rabbika. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Baik. Ini namanya huruf apa teman-teman sekalian? Ya, ketika huruf ini belum berharokat, namanya adalah huruf kaf. Oke, kaf. Bagaimana cara melafalkan huruf kaf? Nah, kalau huruf kaf ini memang dilafalkan sama banget, sebenarnya secara natural sama banget seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Sama banget seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Contohnya kayak kita bilang kaos kaki, kaos kaki, kaos kaki, kakak, kiki, kuku, aku, kuku, kaki, kakak, kakekku, kaku, kaku, kuku, kuku, kuku. Nah itu adalah huruf kaf. Ya sama, cuman ya mungkin nanti harus kita highlight atau mungkin kita bahas makhrajnya kalau teman-teman kepo ya. Kalau teman-teman kepo, Bang, tapi pengen tahu makhrajnya, pengen tahu tempat keluarnya. Oke, kita lihat di buku saya aja ya. Kita bedah huruf kaf itu dibacanya kalau dari makhraj kayak gimana? Oke, kita lihat dari segi tekstualnya dulu. Ya. Nah, huruf kaf itu makhrajnya, tempat keluarnya dari aqsal lisan. Aqsal lisan itu artinya apa? Aqsal lisan itu ya, artinya adalah pangkal lidah. Pangkal lidahnya diapain? Pangkal lidahnya disentuhkan antara langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Ya, nah gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi yang disebut dengan pangkal lidah itu adalah bagian lidah terdalam dari lidah kita. Bagian terdalam dari lidah kita, teman-teman sekalian. Bagian terdalam dari lidah kita. Ya, bagian terdalam dari lidah kita. Jadi contohnya begini deh. Ya, saya ulang lagi ya, perhatikan. Ini ujung lidah, ini tengah lidah, nah ini pangkal lidah. Nah, jadi huruf kaf itu nempelnya dari pangkal lidah. Cuma nempelnya kemana? Nempelnya disentuhkannya ke langit-langit yang antara lunak dan keras nih. Bagian yang ini langit-langit yang keras. Karena dia kenapa teksturnya keras? Karena dia tulang langit-langit. Kalau yang warna merah ini dia langit-langit lunak. Kenapa? Karena teksturnya itu kayak daging di sini. Makanya warnanya merah di sini. Nah, huruf kaf itu lihat titik di sini. Nah, lihat, dia berada di perbatasan antara langit-langit keras dan lunak. Kalau teman-teman tepat melafalkan kaf seperti ini, huruf kaf dari segi sifat dia punya sifatnya namanya hams. Hams itu apa? Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Tapi untuk huruf kaf ini pengkhususan dia hanya berupa tepercik nafas atau percikan nafas saja. Hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Contoh, ka, ki, ku, ka. Jadi ada sedikit percikan nafasnya. Tapi ingat ya, sedikit percikan nafas, bukan percikan nafas yang lebay. Ka,
ki, ku, nggak dibuat-buat begitu, biasa aja. Ka, ki, ku, ada percikan-percikan nafasnya. Ya, sehingga ketika teman-teman lihat di buku saya nanti ada fitur namanya scan QR code video ilustrasi animasi seru hijaiyah. Kita lihat bagaimana ilustrasi huruf kaf dilafalkan. Nih, sudah kami siapkan, tinggal nunggu launching bukunya aja. Bang, gak pengen ketinggalan launching bukunya? Boleh masuk grup di akhir. Kenapa nggak sekarang? Aturan mainnya di akhir, ikuti saja ya. Oke. Nah, perhatikan nih huruf kaf seperti ini. Ya, ini langit-langit yang keras. Ya, ini langit-langit yang keras. Ini langit-langit yang lunak. Lihat, di mana huruf kaf dilafalkan? 1, 2, 3. Nah, kelihatan nggak? Kita stop nih. Nah, dia nempel di perbatasan antara langit-langit lunak dan keras. Sehingga ketika kaf dilafalkan tepat seperti ini, dia harus mengeluarkan percikan-percikan nafas. Ya, kita coba lafalkan bareng-bareng. 1, 2. Ya, sebentar. Ini kita izin blok. Oke, sip. Dan kita izin bisukan. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Ya. Oke. Nah, jadi dikeluarkan percikannya. Ka, ki, ku, ka, ki, ku. Sekarang sehingga ketika kita lafalkan seperti ini. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, akka, iki, uku. Nah, jadi kurang lebih pergerakan huruf kaf itu seperti itu teman-teman sekalian. Faham? Jelas? Jadi teman-teman yang belajar di live kita, itu kita akan dampingi teman-teman secara perlahan. Nah, tapi nggak cocok sama teman-teman yang bosenan. Kenapa? Karena pembahasan kita mengulang. Bisa dibilang itu aja, iya. Karena apa? Karena ketika kita mengulang-ulang saja, kita masih suka lupa, betul atau tidak? Ketika udah diulang-ulang nih, ternyata masih salah, ternyata masih lupa gitu loh. Makanya ya udah diulang-ulang aja. Bukunya Ustadz masuk grup, bukunya akan launching bulan ini, tapi kapan informasinya di grup? Ya nggak masuk grup nggak akan dapat tapi telat. Udah keburu habis nanti bukunya. Masuk grup, caranya gimana? Tungguin sampai akhir live kita, ya. Untuk orang-orang yang jiwanya bisa bersabar, tungguin sampai akhir kalau mau masuk grup. Cara masuk grup di akhir. Masuk grup di akhir. Caranya gimana? Di akhir. Tungguin aja, ya. Bang, tapi saya ada kegiatan. Ya udah, lanjutkan kegiatannya. Korbankan masuk grupnya. Konsekuensi, ya. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, jadi huruf kaf itu seperti itu teman-teman sekalian. Ya. Kita lanjutkan. Ila rabbika. Nah, aplikasi apa itu? Bukan aplikasi, Bunda. Itu buku saya, bukan aplikasi. Lanjut, teman-teman. Nah, itu huruf kaf ya. Jadi huruf kaf dilafalkan dia keluar dari percikan-percikan nafas. Ada percikan nafasnya. Ila rabbika. Nah, gitu. Jadi ada ke-nya gitu ya. Oke, selanjutnya. Huruf kaf di sini dia dibaca dengan bunyi vokal A, dibaca dengan bunyi vokal I atau dengan vokal U. Nah, oke. Kita lihat teman-teman di atasnya ada baris atas. Nah, kita ingatkan lagi, jika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris atas, namanya harokat fathah. Dasar huruf berharokat fathah dibaca dengan bunyi vokal A, tapi bisa jadi juga vokal seperti O. Kalau keluarnya vokal A, berarti dia harus dibaca dengan keadaan tipis. Kalau keluar seperti vokal O, berarti dia tebal. Pertanyaannya adalah, berarti huruf kaf ini dibaca tebal atau tipis? Komen di kolom komentar. Berarti huruf kaf itu harus dibaca tebal atau dibaca tipis, teman-teman sekalian? Dibaca tipis. Nah, maka kita baca tipiskan pelafalannya. Ila rabbika. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa mendapati vokal A yang dimana si vokal A-nya itu karena dia vokal A kan ya? Nah, kadar vokal A-nya itu tipis. Nah, gimana caranya? Caranya seringkali kita analogikan dengan cara apa? BMSS. Nih, ingat vokal A, ingat tipis, ingat BMSS. Apa itu BMSS? Buka mulutnya,
sedikit senyum. Ya, senyumnya sedikit aja, nggak usah lebar-lebar. Contoh, kita contohkan pula. Nggak kita baca ka, tapi kita baca ka. Ila, tuh la juga nggak dibaca lo, tapi la. Ila rabbika, jadi bukan ila rabbika, nggak gitu. Paham? Nah, kenapa kita analogikan sedikit senyum? Biasanya ketika kita senyum, lidah kita akan lebih rileks. Rongga mulut atau aula mulut kita akan lebih terbuka, sehingga karakter tipisnya lebih terasa. Paham? Maka analoginya dibuka mulutnya, tapi senyumin sedikit ka, jadi bukan ka, tapi ka. Paham ya? Oke, lanjut. Teman-teman sekalian, ya. Ila rabbika. Nah, tipiskan pelafalannya. Ila rabbika. Sip, lanjut lagi ya. Itu huruf kaf, dipercikan, ditipiskan, vokal A-nya clear, tipis, ya. Lanjut lagi. Nah, teman-teman, hurufnya saya blok lagi dengan warna hijau sekarang. Bentuknya seperti mangkok, tapi ada titik 2 di bawahnya. Kira-kira ini huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf ya. Ya, oke, kita lanjut, kita tulis. Namanya adalah huruf ya. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf ya ini, teman-teman sekalian? Huruf ya ini dilafalkan persis sebagaimana teman-teman mengucapkan huruf y pada abjad alfabet. Sama persis sebagaimana teman-teman bilang ayam, bilang sayur, sama. Tapi di mana sebenarnya makhrajnya? Kita bisa bahas lagi, kita bisa ilustrasikan lagi di mana? Di buku Syarh Hijaiyah. Tadi huruf kaf sudah, ya berarti kita sekarang beranjak ke huruf ya misalnya. Nih huruf ya nih. Oke, baca dulu yuk. Ya. Huruf ya, makhrajnya, tempat keluarnya dari mana? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf ya dilafalkan? Huruf ya keluar dari tengah lidah. Dalam istilah tajwid namanya wastul lisan. Ya, tengah lidahnya diapain bang? Diangkat dan diarahkan. Jadi nggak nempel, nggak disentuhkan, cuma diangkat dan diarahkan aja. Jadi nggak ditempelin, nggak disentuhkan. Ya, diangkat dan diarahkan pada bagian langit-langit dan tidak ada udara yang menyebar dari dalam mulut. Jadi intinya cukup teman-teman angkat tengah lidah teman-teman ke arah langit-langit ke atas, teman-teman sekalian, tapi dia nggak nempel, ya, dia nggak nempel ke langit-langitnya. Kalau nempel jadi huruf yang lain soalnya. Jadi cukup mengangkat tengah lidah teman-teman ke atas. Rasakan, bayangkan, hafalkan, praktekan. Ya, yi, yu. Jadi tengah lidahnya diangkat mengarah ke langit-langit di atas, teman-teman sekalian. Ya, kalau dia sampai nempel ke sini, ya, nanti yang muncul adalah huruf apa? Yang muncul adalah huruf nih. Kalau nempel begini, yang muncul adalah huruf nih, huruf jim. Huruf jim itu makhrajnya sama dari wastul lisan, dari tengah lidah. Nah, makanya nggak boleh nempel. Biar apa? Biar nggak jadi huruf jim, teman-teman sekalian. Oke, kita coba lihat deh animasinya ya, perbandingan antara huruf ya dengan huruf jim. Oke, kita scan QR code aja ceritanya. Nah, sekarang kita coba ke huruf ya dulu deh, baru ke huruf jim. Nih, perhatikan ya. Nih, lihat bagaimana pergerakannya. 1, 2, 3. Ya, yi, yu, ai, i, ui, ayya, iyi, uyu. Ah, udah begitu. Itu huruf ya. Tapi kalau huruf jim gimana? Kalau huruf jim, nih, mana ya huruf jim ya? Wal wastu fajim shinu. Nih, huruf jim nih. Lihat ya, kalau huruf jim dia tengah lidahnya nempel. Ja, ji, ju, aje, ije, uje, aja, iji, uju. Nah, itu. Jadi pentingnya belajar makhraj itu perbedaan sedikit, huruf yang keluar beda. Makanya kita nggak pernah loncat bahasan huruf. Ya,
Kita upayakan selagi hurufnya kita bisa bahas. Karena satuan terkecil dari hukum tajwid huruf. Hurufnya nggak sempurna, ya nggak sempurna bacaan hukum tajwidnya. Gitu loh ya. Ila rabbika ya. Itu ya-nya berharokat baris atas, maka tetap dibaca dengan vokal A. Vokal A itu berarti tipiskan pelafalannya sebagaimana kita melafalkan la, sebagaimana kita melafalkan ka. Nah, ini juga sama kadarnya. Ya, jangan sampai ya, tapi ya. Lidahnya rileks, rongga mulut buka, jelaskan A tipisnya. Ila rabbika ya, gitu. Nah, karena ini seringkali masih banyak orang yang mengabaikannya atau tidak menyempurnakannya, tidak mengindahkannya. Ya, gitu. Perhatiin bacaannya. Oke, sekarang teman-teman perhatikan. Ini namanya huruf apa? Ya, yang saya blok dengan warna hijau. Ini namanya adalah huruf waw. Oke. Namanya adalah huruf waw. Huruf wawnya dalam kondisi di atasnya ada tanda petik. Nah, ini namanya waw sukun atau waw mati. Nah, ketika teman-teman mendapati ada huruf waw, waw itu dilafalkan dengan cara memonyongkan mulut, memuncungkan mulut dalam kondisi apapun. Mau dia sukun, mau dia berharokat, mau dia bertasydid, semuanya monyong. Wa, wi, wu, au, i, u, awwa, iwi, uwu, itu semuanya maju mulut huruf waw. Ya, oke. Cuman teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman mendapati ada kondisi waw sukun, lalu sebelumnya diawali oleh fathah, ya, apapun huruf fathahnya ya. Nah, maka si huruf waw ini akan mengeluarkan sifat yang hanya muncul dalam kondisi ini saja. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya adalah lin. Nama sifatnya adalah lin atau layyin. Artinya waw sukunnya itu dibaca harus lembut. Jangan sampai gini. Rabbika yauma. Nah, bukan yauma, tapi Rabbika yauma. Beda nggak bunyinya antara yauma idzi dengan yauma idzi? Dibaca lembut. Ya. Nah, yang punya sifat lin seperti ini dengan kondisi yang sama seperti ini ada satu huruf lagi. Apa hurufnya? Hurufnya adalah ya sukun. Ya sukun kalau diikuti oleh huruf berharokat baris atas, teman-teman sekalian, maka sama, dia dibaca lin juga. Ya sukunnya punya sifat lin. Contoh di kalimat ta'awudz, isti'adzah yang sering kali kita baca. A'udzu billahi minasy. Nah, itu juga sama. Syai itu namanya lin. Ya. A'udzu billahi minasy. Nah, syai jangan sampai minasyaito. Bukan syai tapi syaitonir rajim. Gitu. Paham? Nah, tapi itu bukan madlin. Madlin beda lagi, Bunda. Madlin itu kalau misalnya ada lin, ya ada waw atau ya sukun yang sedang punya sifat lin karena didahului fathah, tapi setelahnya ketemu sama huruf yang jadi sukun ketika berhenti. Jadi kondisi madlin itu ketika berada di ujung ayat atau ketika kita berhenti. Contohnya dalam Quran surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy itu kan di setiap ujung ayatnya kalau kita berhenti semuanya madlin, Bunda. Li ila fi Quraisy. Nah, Quraisy di situ mempertemukan antara roi dengan shin. Tapi shinnya disukunkan jadinya ash. Roi ditambah ash jadinya madlin. Roish. Madlin itu boleh dibaca dengan lebih panjang kadarnya, 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, sama kayak mad arid disukun. Ya, kalau ini ya bukan madlin karena dia tidak berhenti di huruf berikutnya. Nah, kecuali kita misalnya berhenti di sini nih. Ila rabbika yaum. Nah, baru jadi madlin. Ya, baru jadi madlin. Tapi kalau nggak berhenti nggak ada madlin di sini, nggak ada madnya. Ya, nggak ada madnya, tapi lin saja. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan berikutnya, teman-teman. Ada yang tahu kira-kira ini huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf huruf mim. Ya,
Namanya adalah huruf mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Huruf mim itu dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Coba cara melafalkan huruf M gimana? Kayak teman-teman bilang makan, minum, mandi gitu ya. Nah, sama huruf mim itu dilafalkan seperti itu. Ya, minum. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menyentuhkan antara bibir atas dan bibir bawah. Mamimu, tapi hati-hati jangan sampai dilipat. Mamimu. Ah, enggak gitu ya. Oke. Selanjutnya, huruf mimnya dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U, teman-teman sekalian. Huruf mimnya dibaca dengan vokal A, vokal I, vokal U. Ternyata mim itu dilafalkan sama seperti dilafalkan dengan vokal A, maaf. Ya, baris atas. Ya udah sama konsep baris atas. Tinggal cek aja keluarnya dia vokal A atau vokal seperti O. Kalau vokal A tipiskan, kalau vokal O tebalkan. Oh, dia dibaca dengan vokal A, Bang. Oke, berarti dia mimnya dibaca ma. Kalau ma, vokal A dibaca tipis atau tebal? Dibaca, kalau ma itu berarti dibaca tipis. Tipis. Ma. Ya, gimana cara menipiskan vokal A pada fathah? Ingat BMS, BMSS, buka mulutnya sedikit senyum, jangan jutek-jutek. Ya, mo, enggak tapi ma. Ila, perhatikan setiap vokal A-nya ya. Ila rabbika yauma. Ila rabbika yauma. Tipiskan pelafalannya. Oke. Lanjut lagi teman-teman, yang masih semangat boleh komen angka 4. Yang masih semangat, yang masih mau lanjut, bismillah, boleh komen angka 4 di kolom komentar. Oke, lanjut lagi. Sekarang yaumanya udah beres, masuk lagi ke huruf berikutnya. Ini juga bentuk lain dari hamzah ya. Hamzahnya baris bawah, sama, tinggal dibaca I. Jelaskan vokal I-nya. Yauma I, jelas. Ya, yang saya harus ingatkan ketika teman-teman melafalkan hamzah, itu nanti tinggal vokalnya aja perjelas. Antara A, I, U. Yang A dibuka tipis, buka mulutnya A, sambil senyum, sedikit senyum A. Kasroh rendahkan rahang bawah, jelaskan vokal I-nya, angkat tengah lidah I, yauma I. Nah, itu dijelaskan teman-teman sekalian. Ya, dijelaskan. Paham sampai sini? Sebentar ya. Oke, paham ya? Nah, gitu. Jadi jelaskan karena banyak orang yang melafalkan vokal itu nggak jelas. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Bismillah. Ila rabbika yaumai. Nah, huruf berikutnya huruf yang seru. Huruf apa ini? Ketika dia belum berharokat, apa nama hurufnya? Kenalan ya. Nama hurufnya adalah huruf dzal. Saya tulis di bawah aja deh. Namanya adalah huruf dzal. Sekarang kita lihat dulu ya, huruf dzal ini dalam kondisi sukun atau dalam kondisi berharokat. Cek. Nih Bang, huruf dzalnya dalam kondisi berharokat Bang, bukan sukun, bukan mati. Oke, berarti teman-teman nanti di buku saya, teman-teman bisa belajarnya seperti ini. Oh, dzalnya berharokat. Apa aja sih yang harus diperhatikan ketika melafalkan huruf dzal berharokat? Ada di mana? Di buku Seru Hijaiyah kami. Nih, mana ya? Huruf dzal. Huruf dzal. Nih, dzal berharokat. Ya, setidaknya ada 2 kesalahan yang saya simpan dalam buku saya, yaitu apa? Yang pertama, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan dzal berharokat adalah tertukar dengan huruf dal, zai, dan jim. Nah, ini kesalahan yang sering kali terjadi. Jadi, yang harusnya kita baca dha, dhi, dhu, tapi malah kita baca dadidu, zazizu, ataupun jajiju. Contoh misalnya dalam ayat. Yang harusnya kita baca yauma idzi, tapi malah kita baca yauma idi, yauma izi, yauma iji. Nah, itu kesalahan yang besar. Apa teman-teman? Kesalahan yang besar karena tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya
itu sama dengan teman-teman sudah merubah struktur kata. Nah, ya kalau struktur kata berubah, pasti ya makna ayat akan ikut menjadi taruhannya teman-teman sekalian. Karena merubah makna, karena merubah arti, karena merubah struktur kata. Penting nggak belajar huruf? Coba, teman-teman sering tertukar huruf zal dengan huruf dal, dengan huruf zai, dengan huruf jim. Coba, boleh komen. Soalnya huruf dal itu ketukarnya biasanya di antara 3 huruf itu aja. Biasanya. Ya, coba yang mana? Sering kali tertukar dengan yang mana? Nah, belajar huruf itu penting. Ya, belajar huruf itu paling penting bahkan dalam membaca Quran. Ya, gitu. Nah, makanya agar huruf dal ini tak tertukar, maka biasakan kenalan sama huruf, bukan cuman bentuk, bukan cuman asal cepat, asal banyak, asal lancar. Ya. Kenalan pelan-pelan, kenalin sedikit-sedikit. Nih, huruf dal itu emang dilafalkan seperti apa? Nanti kita siapkan juga pembahasan makhrajnya setiap huruf hijaiyah. Di mana tempat keluar huruf dal? Kita lihat secara tekstualnya dulu. Huruf dal keluar dari ujung lidah. Nah, ujung lidah ini dalam istilah tajwid namanya adalah torful lisan. Torof artinya ujung, al-lisan artinya lidah. Ujung lidah, diapain ujung lidahnya? Menyentuh ke ujung gigi seri atas. Tapi poin penting yang harus diingatkan, nempelnya, disentuhkannya secara tipis-tipis aja, tidak ditekan kuat-kuat, apalagi bahkan sampai digigit. Ya, contohnya bagaimana nih? Ilustrasi gambarnya, lihat titik berwarna hitam pada ilustrasi gambar di sini dulu nih. Baru nanti ke ilustrasi bergeraknya. Jadi si ujung lidah kita itu nempelnya tipis-tipis ke ujung gigi seri atas, nggak ditekan kuat-kuat, apalagi bahkan sampai digigit. Atau bahkan sampai digigit. Kenapa? Karena kalau terlalu ditekan kuat-kuat atau bahkan sampai digigit, maka sifat nomor 2 ini akan sulit untuk tertunaikan. Apa? Nama sifatnya rokhawah. Rokhawah artinya mengalir suara. Maka pastikan ujung lidah teman-teman ketika disentuhkan ke ujung gigi seri atas itu nempelnya tipis-tipis aja. Biar apa? Biar nafasnya, suaranya biar bisa ngalir. Kelihatan nggak? Ketika ujung lidah saya nempel ke ujung gigi seri atas secara tipis-tipis, itu pasti akan mengalirkan suara. 1, 2, 3. Nggak mampet. Kenapa? Karena dia nempelnya tipis-tipis aja. Jangan juga kuat-kuat seperti ini. Ad atau digigit. Bunyinya rusak. Bunyinya beda. Atau terlalu ditekan kuat-kuat. Susah teman-teman. Bahkan makanya ada yang mengartikan juga bukan nempel, tapi hanya mengarahkan saja ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Tujuannya biar apa? Biar ngalir suaranya. Tuh, zalika ada nya dulu, kedengeran dulu, ngalir dia. A'udzu billahi. Faham sampai sini? Yang faham boleh komen angka 3. Ya, yang faham boleh komen angka 3. Yuk silakan. Di antara 1000-an orang berapa banyak yang dia tuh aktif ya? Oke, yang sibuk nggak apa-apa, nggak usah bales, nggak usah respon saya, nggak apa-apa yang sibuk. Tapi yang santai coba, berkenan nggak respon pertanyaan saya? Berkenan nggak komen angka 3? Oke, ada. Baik, oke. Sekarang kita lanjut lagi ya. Saya minum dulu boleh? Saya minum dulu ya. Nah, silakan dibantu yang belum share dulu. Yang belum tap layar dulu. Keaktifan teman-teman berpengaruh sama algoritma TikTok kita. Sehingga TikTok ngelihat live kita. Sehingga TikTok live ini aktif ya orangnya. Live ini pada aktif, pada senang, berarti sama live-nya disebarluaskan sama TikTok. Karena TikTok apa? Pengen banyak orang nonton TikTok, standby di TikTok. Nah gitu algoritmanya tuh berjalan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu cara main TikTok tuh begitu teman-teman. Semakin aktif penonton, semakin dia nggak diam, TikTok tuh ngelihat akun teman-teman, aktif, seneng nih kayaknya nih, disebarluaskan. Tuh, itu cara mainnya. Tuh lihat penonton naik kan? Itu buktinya teman-teman. Kenapa kok saya tahu? Karena kan kita punya kreator manajernya langsung dari TikTok. Gitu. Tinggal apa? Tinggal teman-teman kooperatif. Kalau pengen tersebar luas ya silahkan aktif gitu. Ya, jadi pahala jadi ya, iya insya Allah.
Ya, jadi wasilah algoritma naik kan. Nah, lanjut lagi. Jadi huruf dzal itu di ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi sari atas secara tipis-tipis dialirkan suaranya. Ya, sehingga ketika kita baca yauma idzi, yauma idzi, jadi ngalir suaranya. Jangan sampai dia terputus ya. Zalnya berharokat baris bawah ya, sama ya. Kalau ada baris bawah tinggal dibaca zi. Nah, teman-teman, siapa yang pernah bingung dengan keadaan ini? Ada kasroh tapi ada nun kecil seperti ini. Ada yang tahu nggak ini namanya tanda apa? Ya, gitu. Namanya tanda apa? Namanya adalah tanda nun wiqoyah. Apa? Namanya nun wiqoyah. Nun wiqoyah itu apa? Ya begini bentuknya, nun kecil di bawah huruf hamzah wasol. Ya. Nah, di sini kita bacanya gimana? Ya udah, yauma idzi lalu ni. Bang, tapi kok di Al-Qur'an saya beda misalnya. Kok di Al-Qur'an saya itu tulisannya begini? Nih. Misalnya nih ya. Di Al-Qur'an saya gini, Bang. Nih. Ini Al-Qur'an Indonesia, maaf. Nih. Kok di Al-Qur'an saya begini misalnya. Nah, perhatikan. Tuh. Ayat ke-29 ya. Ila rabbika yauma idzin. Nah, gimana nih? Ayatnya padahal sama, tapi kok penulisannya beda. Nah, ini yang saya tunjukkan sekarang, ini Al-Qur'an cetakan Madinah. Nah, yang di Utsmani enggak, Bunda. Al-Qur'an Indonesia juga Utsmani, Bun. Nah, jangan salah kaprah. Oh, karena ini yang Utsmani, enggak gitu konsepnya. Mau Al-Qur'an Indonesia udah Utsmani, Bunda. Al-Qur'an Madinah Utsmani. Jadi bukan berarti Al-Qur'an Indonesia bukan Utsmani, salah. Ya. Gitu. Oke. Al-Qur'an Indonesia itu sudah Utsmani. Ya, rosamnya. Al-Qur'an Madinah rosamnya Utsmani juga. Gitu ya. Dua-duanya Utsmani, teman-teman. Oke, cuman bedanya kalau di Al-Qur'an Madinah penulisannya. Jadi teman-teman sambil belajar ya. Nih, jadi kenapa kalau di Al-Qur'an Indonesia ada tulisan nun kecil, ini namanya nun wikoyah. Nah, arti nun wikoyah itu apa? Arti nun wikoyah itu adalah itu masuk ke dalam bab iltiqa'us sakinain. Iltiqa'us sakinain itu dua bunyi sukun yang berdampingan. Nih, teman-teman. Di sini lihat ayat 29 ya. Mana? Nah. Jadi di sini kan di sini nggak ada tulisan nun kecilnya ya. Nah, karena memang di sini perhatikan yang disebut dengan nun wikoyah kalau di Indonesia itu tulisannya begini. Nun wikoyah itu adalah pertemuan antara huruf yang bertanwin, baik fathatain, dhammatain, kasrotain, berjumpa dengan huruf hamzah wasol. Nih, hamzah wasol itu hamzah yang ada tanda sodnya, kepala sodnya di atas. Nah, pertemuan antara kasrotain dengan hamzah wasol itu nanti menimbulkan ada cara baca nun wikoyah tadi. Ila rabbika yauma, ila rabbika, mana tadi? Bentar ya. Ini ada ini. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Nah, tapi di Al-Qur'an Indonesia dibikin simpel lagi gini. Jadi si tanwinnya dihilangkan, langsung dibentuk dengan bunyi nun kecil dengan harokat kasroh. Jadi nun wikoyah itu selalu dibaca ni. Selalu dibaca ni. Bisa jadi ani ya, uni atau ini. Kalau ini kan karena kasrotain jadinya apa? Jadinya inil. Yauma idzinil gitu. Ya, kalau fathatain berarti kalau misalnya fathatain misalnya fathah yauma idzanil. Kalau dhammah berarti yauma idzunil. Contoh ya. Gitu. Paham? Jelas sampai sini? Nah, jadi dibacanya ini udah enak, teman-teman. Kalau di Al-Qur'an Indonesia tinggal apa? Tinggal baca aja nih. Yauma idzinil masaq. Gitu. Paham nggak sampai sini, teman-teman? Jelas nggak? Jadi kita belajarnya begini, pelan-pelan. Lama ya belajarnya, ya memang begini belajarnya di kita mah. Nggak bisa cepat-cepat, karena yang kita kejar bukan teman-teman lancar tuh belakang ya. Lancar itu ketika apa? Ketika memastikan bacaan huruf teman-teman nggak tertukar ya. Oke, sip. Nah, jangan sampai teman-teman lancar tapi dengan kualitas bacaan yang tertukar-tukar hurufnya ya.
ila rabbika yawma idzinil gitu. Ya, paham sampai sini? Jelas? Nah, lanjut lagi, masih ada waktu. Yuk, percepat yuk. Ya. Oke, sambil dibantu tap-tap layar ya. Tap-tap layar teman-teman berpengaruh teman-teman, sahabatku sekalian. Aktifnya teman-teman berpengaruh teman-teman. Ya. Oke, teman-teman perhatikan ini huruf apa? Ketika dia belum berharokat. Namanya adalah huruf lam. Ya. Oke. Nah, ketika dia belum berharokat namanya adalah huruf lam. Ya. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf lam nih? Udah kita bahas tadi di awal. Saya izin bahas lagi, bosan atau enggak kira-kira? Aktif, jawab pertanyaan saya. Kalau saya bahas lagi huruf lam, bosan atau enggak? Kalau bosan, mohon maaf, kita akan tetap bahas. Ya, gitu. Jadi saya udah bilang, live kita itu enggak cocok sama teman-teman yang bosenan. Karena kita akan selalu mengulang bahasannya. Ini namanya huruf lam. Apakah huruf lam itu dilafalkan sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Jawabannya adalah belum tentu. Memang huruf lam itu kalau kita lihat Latin Al-Quran itu diwakilkan dengan huruf L, betul? Penulisannya diwakili kalau di Latin pakai huruf L. Tapi apakah sama lam itu plek ketiplek sama huruf L sehari-hari kita? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Makanya gimana? Melafalkan lam acuannya jangan ke huruf L. Tapi gimana? Jangan males belajar makhrajnya, kenalan sama huruf lam, ya ta'arufannya betul-betul. Jangan asal kenal. Kalau asal ta'arufan, asal kenal jadi huru hara nanti. Kenali dulu ya di mana huruf lam dilafalkan, ya. Bukan hanya asal mengenal bentuk dan fisik saja dari huruf lam, ya. Oke? Sip. Gimana huruf lam dilafalkan, teman-teman sekalian? Yuk, kenalan. Ya, kita ulang lagi. Ya, nih buat teman-teman yang pengen bahasa yang mengulang-ulang di sini kita ulang-ulang ya. Tapi kalau yang pengen sat-set saya nggak bisa bantu yang hanya sekedar sat-set. Perhatikan, nih huruf lam makhrajnya di mana? Huruf lam keluar dari tepi lidah depan. Nah, tepi lidah depan tuh mana? Tepi lidah itu maksudnya samping lidah. Samping lidah atau sisi lidah. Sisi lidah depan kiri dan sisi lidah depan kanan yang menyisir sampai ke ujung lidah disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Hafal tulisan itu artinya tepi lidah. Bang, bingung saya bang kalau cuma lihat tekstual begini. Oke, kita kenalan ya. Kita jadi mode dokter bedah mulut dulu. Tadi bedah tajwid, tapi kalau udah masuk ke bedah huruf harus bedah mulut. Perhatikan. Ya, perhatikan baik-baik. Sudah siap? Respon pertanyaan saya. Siap memperhatikan. Siap ya? Aktif. Keaktifan teman-teman berpengaruh di live kita. Aktif. Ya, perhatikan. Huruf lam itu dilafalkan ya dari tepi lidah depan. Sekarang kita kenalan dulu mana yang disebut dengan tepi lidah. Tepi lidah tuh bagian ini, sahabat-sahabat, sohib-sohibku, calon penghuni surga, insya Allah semuanya yang nonton di live ini. Perhatikan. Nih, ini pinggir lidah tuh dari ini pinggir lidah belakang, menyusur sampai sini, ini pinggir lidah depan. Jadi, dari belakang ke depan, ini full samping lidah atau full tepi lidah. Ya, tapi apakah huruf lam itu dilafalkan full dari samping lidah, full seluruhnya? Jawabannya adalah tidak. Betul nggak? Nggak semuanya. Tapi dari mana? Wallamu adnaha limuntahaha. Dari samping lidah depan kanan. Nah, mana sekarang samping lidah depan kanan nih? Ini samping lidah depan kanan. Lihat pulpen ajaib saya. Ini namanya pulpen ajaib. Kenapa ajaib? Karena wasilah pulpen ini ya bisa menjadi saksi kelak pulpennya dipakai ngaji bareng-bareng sama majelis bedah tajwid. Yo, perhatikan. Samping lidah depan kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Samping lidah depan kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Oke? Samping lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Mulai ngeh nggak? Nih, coba. Jadi huruf lam itu dilafalkan begini. Kalau kita lihat angle huruf lam seperti ini, lihat telunjuk saya. Lihat telunjuk saya. Lam dilafalkan dari samping lidah depan kanan, samping lidah depan kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Paham? Jelas? Oke. Terus nempelnya sekarang kemana bang? Ditempelinnya kemana? Disentuhkannya kemana? Ke langit-langit bagian depan belakang gigi atas kita. Di mana? Nih, di sini. Nih, di sini nih. Nah, meliputi ini.
Tuh, oke. Jadi nggak cukup ujung lidah doang, betul? Nggak cukup ujung lidah doang nih. Praktekin bareng-bareng dari rumah bareng-bareng. Al, 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 al. Nggak cukup ujung lidahnya doang. Ya, oke. Tidak cukup ujung lidahnya saja. Al, nggak, tapi al, 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 al. Ya. Sekarang pengen lihat ilustrasi pelafalannya nggak? Itu kan tadi baru nampak depan sama mengenal organ-organ saja. Ada yang pengen lihat ilustrasi video animasinya? Saya tampilkan. Di mana? Di buku saya. Gimana? Tinggal scan QR code aja nanti kalau bukunya udah ada. Ya, video ilustrasi animasi seru hijaiyah. Kita cek huruf lam seperti apa dilafalkan. Nih, sekarang kita beranjak ke huruf lam. Oke, perhatiin baik-baik. Ya. Sok, dibantu dulu tap-tap layarnya. Bismillah, aktif ya, biar live kita dianggap sama TikTok. Kenapa? Karena penontonnya ada. Penontonnya aktif, ya. Oke, perhatikan. Jadi, seperti inilah huruf lam dilafalkan. 1 2 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Nah, jadi kalau kita pause ya, kalau kita jeda, pelafalan lam itu seperti ini. Nah, lihat, kelihatan nggak bagiannya nempel yang mana? Samping lidah depan kiri dan samping lidah depan kanan bagian sono, menyusur keduanya, menyusur sampai ke ujung lidah, nempel ke langit-langit bagian depan. Oke, kelihatan nggak sama teman-teman? Saya sengaja bikin kayak gini bertahun-tahun nih, berapa lama nih bikinnya, revisinya. Walaupun masih banyak ketidaksempurnaan pasti, tapi ini maksimal dari kami yang apa yang kami bisa ikhtiarkan buat teman-teman. Ya, gitu. Kelihatan. Nah, jadi nggak cukup ujung lidahnya doang kan? Nggak cukup begini kan? Al. Iya nggak cukup begitu, tapi al. Lagi. Nih, lihat begini. Ya. Mau dipraktekin lagi bareng-bareng? Teman-teman bayangin dari rumah sambil praktek ya. Kita ulang lagi animasinya. Siap. 1 2 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Begitu. Faham? Jelas? Ya. Nah, nanti kita simpan itu dalam buku kita. Ya. Nanti teman-teman kita simpan dalam buku kita, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya. Nanti ada video belajarnya juga, bukan cuma animasi, teman-teman. Tapi ada video belajarnya. Jadi nanti itu ada per huruf itu ada beberapa video, teman-teman. Pengen lihat nggak kurang lebih seperti apa? Nih, saya spill ke teman-teman. Ini yang sedang kita garap buat teman-teman. Biar apa? Biar saya ketika saya belum bisa ketemu sama teman-teman, ya, saya tetap bisa mendampingi lewat lewat buku nih. Tuh, ini yang sedang kita siapkan. Ini yang sedang kami persiapkan di buku Seru Hijaiyah kami. Gimana kalau pengen dapat masuk grup? Kalau di luar grup bisa nggak? Bisa, tapi bisa jadi kehabisan. Karena info update itu kita cuman ada di grup aja. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang ada di grup. Gimana cara masuk grup? Tungguin live ini sampai akhir. Udah, itu aja. Tungguin live ini sampai akhir. Masuk grup bayar nggak? Nggak, free. Bahkan teman-teman dapat free rekaman live setiap kita live streaming. Ya, syaratnya 1, sabar. Dari Malaysia nanti kita ada pengiriman ke Malaysia juga insya Allah. Ya. Oke, lanjut lagi. Yauma idzinil. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini, ya. Ada huruf lam. Sudah kan? Lam berarti kita nggak baca yauma idzinil, bukan cuman ujung lidahnya doang. Tapi yauma idzinil, ya. Oke, beda bunyinya ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau minum sedikit lagi boleh? Tuh udah jam segini lagi teman-teman ya. Oke. Saya izin minum dulu boleh? Teman-teman bantu tap-tap layarnya. Bantu share-nya yang belum posting ulang. Lihat deh di pojok kanan bawah. Ada tanda panah. Diklik lalu nanti muncul sebelah kiri ada tulisan posting ulang ya. Yuk aktif dulu, jadi penonton aktif dulu. Silakan. Saya izin minum dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nikmat ya. Oke, teman-teman, nanti di ujung operator ada. Kita masih ada waktu ya. Nanti di ujung, di sini ada yang punya anak-anak, ya.
Yang punya anak, punya ponakan masih kecil-kecil atau cucu, atau anak sendiri masih kecil-kecil ada? Saya punya buku bacaan buat anaknya sambil bonding sama orang tuanya. Nih, ada yang pengen tahu nggak? Kalau mau nanti saya tampilin. Kalau mau saya tampilkan di akhir. Yang mau buat anaknya, tapi pengajarnya siapa? Teman-teman sendiri. Bang, tapi saya belum bisa. Ada mentoring QR code-nya. Ada mentoring QR code-nya. Yang mau boleh komen angka 2. Nanti saya siapin di ujung. Yang mau boleh komen angka 2. Buat anak-anaknya loh. Langsung dapat 3 paket buku. Langsung dapat 3 paket buku teman-teman sekalian. Ya. Oke. Sip. Oke. Ada banyak tuh ya, Masya Allah. Yuk buat anak teman-teman sekalian ya. Yuk, tapi kita belajar dulu, belum selesai. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ya. Lamnya dalam kondisi berharokat atau dalam kondisi apa? Bang, tapi lihat ini huruf lamnya kenapa ada tanda petik di atasnya begini? Nah, huruf hijaiyah yang di atasnya ada tanda petik macam ini, ya, ini namanya tanda sukun. Ya, dalam istilah tajwid namanya tanda sukun atau tanda sakinah. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati, betul atau betul? Aktif, ya. Pokoknya kalau saya ngajak interaktif, teman-teman aktif. Ya, tanda apa nih? Tanda sukun. Ya, sering disebut dengan tanda mati, betul? Betul. Oke. Sekarang, bagaimana cara melafalkan huruf hijaiyah yang dalam kondisi mati? Nah, gimana? Nah, kalau dia mati kan berarti tandanya dia tidak hidup. Nah, kalau dia tidak hidup berarti dia tidak dibaca dengan bunyi a, i, u. Karena bunyi vokal a, i, u itu berarti bunyi hidup alias bunyi berharokat. Oke, berarti huruf lamnya tidak dibaca lalilu. Ya, lamnya nggak dibaca lalilu. Lantas lamnya dibaca gimana? Lam dibaca dengan keadaan matinya. Keadaan mati dari huruf hijaiyah itu dibaca dengan bunyi konsonannya. Bunyi konsonan pertama dari huruf lam adalah apa? Adalah el. Oh, berarti dibaca gimana? Yauma idzinil, nggak jadi yauma idzinila, idzinili, idzinilu, nggak. Paham sampai sini? Jelas ya? Nah, itu cara melafalkan huruf dasar dalam kondisi sukun. Cuman, sekarang kita cek. Di buku saya dijelaskan juga. Ini lamnya dalam kondisi apa? Berharokat, bersukun, atau bertasydid? Berharokat, bersukun, atau bertasydid? Dalam kondisi bersukun udah sepakat kan? Nah, nanti dijelaskan juga. Ya, selain tadi kita sudah bahas makhrajnya, ya, ilustrasinya. Nanti dibahas per huruf itu ada misalnya lam sukun. Kesalahannya apa aja dalam buku, satu buku itu, ya, nggak terpisah. Nah, lam bersukun, kesalahannya apa aja? Nah, kita lihat di poin pertama ini udah kita bahas tadi. Dilafalkan betul-betul seperti huruf L pada abjad alfabet. Nah, ini sudah kita bahas karena dia belum tentu sama dengan L. Udah kita bahas di awal. Oke, berarti saya langsung skip, pindah ke kesalahan yang kedua. Perhatikan, lam sukun, kesalahan keduanya adalah seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Betul atau tidak? Komen. Coba, betul atau tidak huruf lam sukun itu sering dibaca memantul? Ada pantulan, ada suara tambahan. Ada, iya. Nah, ndak boleh. Contohnya mantul gimana? Contohnya mantul misalnya kita ambil dari Quran surah At-Takwir ayat ke-27. Perhatikan bagian huruf yang kami highlight. Ini huruf lamnya nih. Perhatikan. Lil alamina, lil a, jangan ada le-nya, tetot teman-teman sekalian. Ya, kenapa nggak boleh ada le-nya? Berarti dia mantul. Coba sekarang kita cek, emang huruf lam, lihat di buku saya lagi nih, sifat-sifat huruf lam. Emang huruf lam itu punya sifat memantul? Nih, 6 sifat dari huruf lam. Kita baca dari atas. Jahr, tawassutu, istifal, infitah, idlaqu, dan inhiraf. Ada nggak sifat yang namanya kolkolah? Kolkolah itu nama sifat istilah memantul. Ada nggak? Nggak ada. Jangan ngaku-ngaku huruf lam. Yang punya sifat memantul adalah hanya 5 huruf. Apa aja hurufnya? Baju di toko, ba, jim, dal, tokof, abe, aje, ade, aku. Udah. Lam jangan ale-ale, mim jangan ame-ame, nun jangan ane-ane, ghoin jangan age-age, zal jangan aze-aze. Nah, banyak yang dipantul-pantulkan. Sin jangan ase-ase, bise.
Ya, karena kan nggak punya sifat kol-kolah. Ya, bukan baju di mall ya Ibu Urto. Bajunya di toko bukan di mall, maka mim dan lam nggak boleh memantul. Paham? Jelas sampai sini? Nah, maka jangan sampai memantul, ya. Jangan sampai memantul. Contoh, lil alamina. Sekarang kita cek kenapa huruf lam suka memantul. Kenapa huruf lam suka memantul? Nih, teman-teman analisis sendiri deh. Kenapa lam suka memantul? Lil alamina. Kenapa lam mantul? Coba lihat analisis sama teman-teman. Lil alamina. Lil alamina. Kenapa? Lidahnya keburu turun. Artinya apa? Lamnya belum tuntas, teman-teman sudah lepas. Kalau belum tuntas, tuntaskan dulu dengan jelas lamnya, baru lepas. Nah, makanya nanti apa? Biar nggak mudah lepas. Gimana caranya? Nah, kembali lagi ke sifat huruf lam nih. Huruf lam punya sifat namanya walin hirofi suhiha. Inhirof itu apa? Penyimpangan makhraj. Maksudnya penyimpangan makhraj itu asalnya kan lam itu lidahnya nempel ke langit-langit depan. Nah, ini agak disimpangkan ke kiri atau ke kanan. Agak disimpangkan. Simpangkan agak ke kiri atau ke kanan. Jadi ketika kita lafalkan lil a boleh ke kanan, boleh ke kiri. Lil alamina. Jadi dengan cara seperti itu akan meminimalisir sifat kol-kolah yang harusnya nggak ada di huruf lam. Ya, Bang, kalau nggak digeser nggak gimana? Nggak apa-apa, tapi ini hurufnya nggak tertunaikan berarti. Jadi menghindari lil alamina. Jadi digeser aja sedikit, disimpangkan aja makhrajnya sedikit. Nah, itu penuntasan untuk sifat ini huruf pada huruf lam. Faham teman-teman sekalian? Jelas sampai sini? Bisa diikutin? Baik ya. Sip, lanjut lagi ya. Nah, sip teman-teman. Sisanya nanti kita lanjutkan ya. Ya, nanggung Bang. Ya, biar teman-teman ikut lagi nanti malam ya, biar sengaja ditanggung-tanggungin begini, biar di live berikutnya mungkin kita live nanti maghrib kita live, isya kita talaki. Yuk kita baca bareng-bareng ya, biar nanggung, biar teman-teman ikut lagi belajarnya. Yuk kita baca bareng-bareng. Tadi yang mau siap-siap buku buat anak ya, lengkap dengan scan QR code, pendampingannya videonya seperti ini. Sama siapa? Sama Mamang Kribo, sahabat saya, abang saya, kakak saya. Ya, dijelaskan dengan metode buat anak-anak. Siapa yang diajarin? Orang tuanya. Orang tuanya ngajar siapa? Ke anaknya, ke cucunya, ke ponakannya. Jadi pahala jariah buat teman-teman. Allahu Akbar. Ya, yuk kita baca. Yang mau masuk grup di ujung banget ya. Yang mau masuk grup di ujung banget setelah saya menawarkan produk. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Deh, ada operator, ada. Siap-siap. Lagi. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Sadaqallahul azim.